Apa kabar teman-teman semua? Pada episode ke-15 ini kita akan membahas analisis arus kas dan bagaimana memproyeksikan arus kas. Sangat disarankan teman-teman untuk menyimak terlebih dahulu episode ke-11 yaitu memahami laporan arus kas sehingga dapat diperoleh pengertian atau pemahaman lebih baik. Laba penting buat perusahaan. Perusahaan yang mencetak laba dengan konsisten dan meningkat tentunya akan memuaskan para investor dan analis kredit. Sebaliknya, jika laba perusahaan menurun, bahkan mengalami kerugian, hal ini selain tidak memuaskan, maka dapat menjadi alasan bagi seorang analis kredit untuk menolak kreditnya apabila perusahaan tersebut meminta pembiayaan. Namun, fokus terhadap laba dapat menyesatkan. Seperti kita ketahui, laba pada laporan laba rugi, metode yang digunakan adalah metode akrual, di mana penjualan diakui ketika perusahaan sudah melaksanakan kewajibannya, bukan ketika kas diterima. Jadi, ketika sebuah perusahaan mencetak laba, harus ditinjau lebih jauh. Apakah kas yang dimiliki perusahaan dapat untuk memenuhi kegiatan operasionalnya, membayar biaya-biaya, dan memenuhi kewajiban utangnya. Hal ini sudah kita bahas pada episode 10 dan episode 11. Silakan disimak lagi. Bayangkan jika sebuah perusahaan yang menjual barang dagangan dengan memberikan tempo 2 bulan, dan mengambil barang dagangan dari supplier dengan tempo 1 bulan. Ketika pembayaran ke supplier jatuh tempo, harus tersedia kas untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika perusahaan tidak mengatur dengan baik arus kasnya, maka perusahaan dapat mengalami kesulitan. Jadi, arus kas adalah penting. Baik, kita mulai saja dengan presentasinya, analisis arus kas. Analisis arus kas adalah analisis untuk mengukur arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan dalam suatu periode. Arus kas masuk misalnya, piutang tertagih, hasil penjualan aset, mendapat pembayaran mundur dari supplier, suntikan tambahan modal oleh pemilik, mendapat pembiayaan bank, dan lain-lain. Arus kas keluar, misalnya, biaya untuk keperluan operasional, biaya penjualan umum dan administrasi, pemenuhan kewajiban oleh perusahaan, dan sebagainya. Laba tidak sama dengan arus kas. Perusahaan berhasil mencetak laba tidak selalu berarti dalam keadaan sehat dan sebaliknya. Ini sudah kita bahas dan untuk lebih jelas lagi bagi teman-teman yang belum menyimak silakan menyimak lagi di episode 11 memahami laporan arus kas. Laba akuntansi mengikuti kaidah accrual sedangkan arus kas benar-benar merefleksikan perputaran uang. Laporan laba rugi tidak merefleksikan arus kas non-operasional. Contoh, pengeluaran modal atau capital expenditure, pembayaran dividen, penjualan aktiva tetap, dan lain-lain. Ini tidak nampak di dalam laporan laba rugi. Menilai kapasitas pembayaran utang melalui analisis arus kas. Dengan menganalisis arus kas, kita dapat melihat kemampuan perusahaan, kapasitasnya di dalam memenuhi kewajibannya pembayaran utang. Informasi apa saja yang didapat di dalam laporan arus kas? Yang pertama, total kebutuhan pendanaan selama periode laporan. Yang kedua, total pembelian dan hasil pelepasan fixed asset. Yang ketiga, total kas yang dibayarkan untuk biaya bunga dan pajak penghasilan. Yang keempat, bagaimana perusahaan memperoleh kas untuk memenuhi setiap kekurangannya. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar dari laporan arus kas Prodia berikut ini.
Seperti yang sudah kita pelajari, laporan arus kas adalah laporan yang memperinci arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan dalam suatu periode yang diperinci ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Informasi apa yang didapat dari laporan arus kas? Yang pertama, total kebutuhan pendanaan selama periode laporan. Jika kita lihat, kebutuhan pendanaan untuk aktivitas operasi adalah ini, pembayaran kas kepada karyawan, pemasok, dan pihak ketiga. Kemudian pembayaran bunga. Kalau dari aktivitas investasi, kita lihat penambahan sewa dibayar di muka jangka panjang, 75 miliar 161 juta. Juga ini ada pembelian aset nih, perolahan aset tetap sebesar 77 miliar 161 juta. Kalau dari arus aktivitas pendanaan, ada pembayaran utang ini ke bank. Yang kedua, informasi yang bisa kita dapat dari laporan arus kas adalah total pembelian dan hasil pelepasan fixed aset. Yang ini yang saya beri lingkaran biru. Perolehan aset tetap selama periode laporan sebesar ini 77 miliar 161 juta dan hasil penjualan aset tetap 965 juta. Ya, informasi yang ketiga, total kas yang dibayarkan untuk biaya bunga dan pajak penghasilan. Ini saya lingkari merah untuk pembayaran bunga dan pembayaran pajak penghasilan. Sebesar ini teman-teman bisa lihat 3 miliar 258 juta dan 45 miliar 539 juta. Yang terakhir, bagaimana perusahaan memperoleh kas untuk memenuhi setiap kekurangannya. Ya, perusahaan memperoleh kas ini nih dari penerimaan kas dari pelanggan. Ini teman-teman, 1,7 triliun lebih. Kemudian ini ada penghasilan bunga. Saya beri centang merah ini, lalu ada hasil penjualan aset tetap. Ya. Jadi, itulah informasi yang bisa didapat dari laporan arus kas. Dari laporan arus kas perusahaan, kita bisa menghitung kebutuhan pembiayaannya sebagai berikut. Total kas bersih yang dihasilkan atau digunakan dalam aktivitas operasi ditambah total kas bersih yang dihasilkan atau digunakan dalam aktivitas investasi. Jika hasilnya adalah positif, khususnya yang dihasilkan dari kas bersih aktivitas operasi, maka perusahaan akan memiliki kas yang cukup untuk bertumbuh, untuk melakukan kegiatan operasionalnya dan membayar kewajiban-kewajibannya. Jika hasilnya adalah negatif, maka perusahaan membutuhkan pembiayaan atau pendanaan yang dapat dilihat pada aktivitas pendanaannya. Baik, coba kita lihat dari laporan arus kas Prodia tadi. Total kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi ditambah dengan total kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas investasi adalah kebutuhan pendanaan perusahaan. Jika kita lihat untuk Prodia ini, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi ditambah arus kas dari aktivitas investasi, ya dalam hal ini aktivitas investasi minus, maka perusahaan masih belum membutuhkan pendanaan ya, kalau kita lihat pendanaan dari pihak ketiga atau bank, karena kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi masih
menutupi ya untuk minus dari aktivitas investasi ini, yaitu dengan mengambil dari kas. Karena itu, kas yang sebelumnya di periode tahun 2018 sebesar 102.484 juta, ya, berkurang minusnya ini dari laporan arus kasnya minus 10.632 juta, sehingga kas dan setara kas pada akhir tahunnya menjadi 91.852 yang nampak pada neraca Prodia tahun 2019 ya, Desember 2019. Tetapi kalau misalnya nih aktivitas dari kas dari aktivitas operasinya ini katakan negatif, kemudian ini katakan ya ada penjualan aset ya sehingga positif sedikit, kemudian hasilnya negatif yang cukup besar, maka perusahaan membutuhkan pendanaan, bisa dengan cara pemilik modal menyuntik tambahan modal, atau meminjam kepada bank, atau menerbitkan surat utang, ya kira-kira begitu. Baik secara teori atau di dalam prakteknya, ada drivers atau pendorong atau pemicu arus kas yang kita dapat golongkan menjadi dua, financial driver dan non-financial driver. Kita bahas yang pertama, financial drivers. Persentase kenaikan atau penurunan dalam sales, dalam penjualan. Penjualannya meningkat, akan meningkatkan piutang dagang, dan juga meningkatkan persediaan yang akan memicu perubahan arus kas. Kenaikan penjualan secara sustainable, secara terus-menerus meningkat, pada akhirnya akan menimbulkan kebutuhan barang modal, kebutuhan pembelian barang aset seperti kebutuhan penambahan mesin-mesin atau mungkin perluasan gudang untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Jadi akan memicu perubahan arus kas. Yang kedua, perubahan dalam jumlah hari dalam collection period, holding period, dan payment period. Piutang yang meningkat, persediaan yang meningkat akan memicu arus kas keluar. Dan sebaliknya, utang dagang yang meningkat juga akan memicu arus kas masuk. Perubahan dalam kas, ya, cash, COGS, dan cash sales goods and administration expenses, biaya penjualan umum dan administrasi sebagai persentase dari sales, atau ini perubahan margin, ini juga menjadi pemicu arus kas. Laba kotor diperoleh dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Laba bersih diperoleh dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan dikurangi biaya operasi. Dan itu mengakibatkan perubahan kas menjadi pemicu kas untuk perubahan margin tersebut. Investasi aset jangka panjang, ya, seperti kalau penjualan tadi bertumbuh sehingga menimbulkan kebutuhan penambahan aset, akan menjadi pemicu arus kas. Perubahan penjualan, perputaran, dan laba akan menghasilkan arus kas internal. Ini penting untuk melirik kemampuan pembayaran dari utang debitur. Kalau tadi financial driver yang dapat memicu perubahan arus kas, sekarang kita ada 4 non-financial drivers dari pemicu arus kas. Yang pertama, faktor ekonomi. Ekonomi yang membaik ya tentunya menjadi pemicu bagi arus kas, karena jika ekonomi membaik tentunya penjualan perusahaan juga secara umum normalnya meningkat. Faktor industri di mana perusahaan beroperasi, jika industrinya memang baik ya,
prospek tentunya menjadi pemicu arus kas juga. Kemudian strategi bisnis dari perusahaan, strategi berhasil menjadi pemicu arus kas positif. Kemudian tindakan-tindakan manajemen, seperti misalnya meningkatkan persediaan karena akan menghadapi Lebaran, perusahaan garmen misalnya, tentunya hal tersebut akan menjadi pemicu arus kas. Dampak dari faktor eksternal dan internal, industri, kondisi ekonomi, makro, strategi, manajemen, dan hal-hal yang dapat dikontrol manajemennya akan berdampak terhadap arus kas masa depan. Kira-kira begitu untuk pemicu arus kas, baik financial driver maupun non-financial driver. Proyeksi arus kas memperkirakan kas masuk, kas keluar, dan selisihnya. Dari arus kas dapat diketahui bagaimana perusahaan mendanai semua kebutuhan pendanaannya, baik untuk modal kerja maupun pembelian aset. Ini hanya pengulangan saja teman-teman untuk lebih menyegarkan lagi. Proyeksi arus kas juga untuk mengukur besarnya kebutuhan pendanaan dan repayment capacity perusahaan pada masa mendatang. Pada umumnya, untuk struktur pinjaman yang terdapat fasilitas term loan dalam minimal limit tertentu. Jadi, umumnya bank-bank akan melakukan proyeksi arus kas jika nasabah tersebut ada pinjaman berjangkanya. Kalau hanya pinjaman rekening koran, biasanya tidak memproyeksi arus kas. Dikarenakan pinjaman rekening koran setiap tahun akan dilakukan renewal, ya, diadakan perpanjangan, jadi setiap tahun akan dianalisis. Tetapi kalau ada pinjaman berjangkanya katakan 5 tahun, tentunya harus diproyeksikan arus kasnya. Apakah perusahaan ada kecukupan kas untuk membayar utangnya selama 5 tahun tersebut. Dulu tempat bank saya bekerja membatasi sudah harus melakukan proyeksi arus kas jika pinjamannya di atas 5 miliar. Diperlukan pemahaman mengenai industri. Kalau tidak memahami industri perusahaan, ya, di mana perusahaan nasabah kita berada, ya bagaimana mau memproyeksi arus kas bisnis nasabah kita bagaimana? Apakah dia market leader, sudah lama atau belum berdirinya, dan selama ini apakah mampu mengatasi persaingan, dan lain-lain. Kemudian manajemen, kita akan melihat ya, apakah pengalaman, kecakapan, strategi dari manajemen akan mampu membawa perusahaan untuk terus bertumbuh dan mendatangkan keuntungan. Kemudian juga diperlukan pemahaman mengenai risiko, ya, analisis risiko-risiko yang dihadapi dalam pembiayaan tersebut. Kemampuan memahami menganalisis pemicu arus kas, ya, baik financial maupun non-financial driver, kita sudah pelajari sebelumnya. Dalam membuat proyeksi arus kas, maka langkah pertama adalah fokus pada risiko industri dan risiko bisnis dari perusahaan yang dianalisis. Dalam kondisi seperti sekarang ini, teman-teman, yang dalam keadaan pandemi, risiko sangat tinggi. Umumnya kalau analis mau memproyeksi arus kas suatu perusahaan tentu sangat hati-hati, ya, dan cenderung konservatif. Buat skenario berdasarkan financial dan non-financial driver perusahaan, mencakup data performance masa lalu, strategi, dan tindakan manajemen. Dalam kondisi normal misalnya, seorang analis berani saja memproyeksikan arus kas perusahaan kurang lebih sama dengan katakan 3 periode yang sebelumnya. Ya, kalau selalu naik 10%, mungkin kalau secara normal case atau base case, ya bisa memproyeksikan naik 10% juga.
Jadi skenario proyeksi arus kas ada 3 skenario secara teori. Yang pertama base case. Asumsi bahwa semua berjalan seperti yang direncanakan ini, yaitu asumsi yang terbaik, skenario yang terbaik. Semua strategi, semua kenaikan penjualan dan lain berjalan sesuai yang direncanakan. Most likely case, asumsi bahwa semua berjalan relatif sama. Kalau periode sebelumnya penjualannya katakan 10 miliar, maka di periode berikutnya juga diasumsikan masih sama. Downside case, asumsi beberapa hal tidak berjalan baik, ya, misalnya kenaikan bunga, margin menurun, perputaran melambat, dan lain-lain. Ini adalah asumsi untuk stress testing. Ya. Apakah perusahaan kalau bunganya naik sampai persentase tertentu atau perputaran melambat dan lain, apakah masih ada kecukupan kas. Tetapi di dalam prakteknya hanya menggunakan 2 skenario karena bank kan ingin proses kreditnya juga cepat, ya, tidak terlalu bertele-tele. Jadi umumnya dipakai 2 skenario saja, tidak terlalu teoritis, yaitu yang dipakai adalah normal case. Normal case ini kadang-kadang juga analis tetap cenderung konservatif. Seringkali meskipun dalam keadaan normal, pertumbuhan masih diasumsikan sama dengan sebelumnya. Kecuali ada alasan kuat sehingga pertumbuhan, katakan penjualan lebih tinggi dari periode yang lalu. Dan worst case, ya worst case ini sama seperti downside case kira-kira. Beberapa hal tidak berjalan baik. Ya. Misalnya ada kenaikan bunga, kenaikan kurs, dan lain-lain. Lihat karakteristik industri debitur dan pengaruhnya kepada bisnis debitur. Analisis kinerja masa lalu dari bisnis debitur dan identifikasi kemungkinan kinerja tetap sama atau berbeda di masa mendatang, ya teman-teman. Ini jelas. Pelajari strategi bisnis debitur dan bagaimana pengaruhnya kepada pergerakan arus ke depannya. Strategi bisnis bisa ditanyakan ke person, ke CEO-nya, atau dari laporan tahunannya, atau dari websitenya. Harus dan bagaimana, apakah yakin strategi bisnis itu memberi pengaruh yang baik pada arus kasnya. Membentuk hipotesa yang logis mencakup 4 pemicu arus kas dan variabel lain yang penting untuk arus kas debitur seperti dividen, interest expense, dan pajak pendapatan. Lakukan sensitivity analysis, ya, stress case, mencakup 4 pemicu arus kas termasuk kemungkinan naiknya suku bunga, nilai tukar jika bisnis debitur sensitif terhadap perubahan nilai tukar. Misalnya barang yang dijual, barang dagangannya adalah impor dan debitur menjual dalam negeri, penghasilannya atau mendapat rupiah, sehingga kalau kurs cenderung meningkat ini harus dilakukan stress case. Kira-kira begitu, karena kalau kurs naik terus tentunya debitur harus menaikkan harga barangnya, dan apakah itu memungkinkan karena adanya unsur persaingan. Lakukan proyeksi. Berikut ini adalah format di dalam penyusunan proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas disusun dengan metode berbasis tunai, ya teman-teman, cash basis. Jangan accrual basis, karena harus lebih clear, karena ini berbicara mengenai arus kas yang benar-benar terjadi. Saldo awal, kita mulai dengan saldo awal kas, itu berdasar neraca perusahaan tahun terakhir. Dilihat, ya, kas yang di situ digunakan untuk dimulainya proyeksi. Kemudian arus kas masuk. Arus kas masuk adalah dari piutang dagang tertagih, pencairan pinjaman, penambahan modal oleh owner, pendapatan kas lainnya seperti penjualan aset, pendapatan bunga, dan lain-lain. Itu semua adalah arus kas masuk. Kemudian jumlah kas yang tersedia.
Tadi hasil penjumlahan kas awal periode atau periode dengan arus kas masuk. Jadi itu adalah dana yang tersedia untuk kegiatan operasi perusahaan. Dan arus kas keluar apa saja? Terdiri dari biaya operasional perusahaan, keuangan dan administrasi, biaya marketing dan penjualan yang teman-teman bisa perinci semua ini kalau mau didetailkan. Pembelian barang dagangan, pembelian barang modal atau capital expenditure, ya, seperti ini, pembelian gudang, pembelian mesin, dan lain-lain. Kenaikan bersih kas. Hasil pengurangan dari jumlah kas yang tersedia tadi dikurangi arus kas keluar akan diperoleh kenaikan bersih kas, ya. Hasil dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun mengindikasikan apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk kegiatan operasi, kebutuhan investasi dan pemenuhan kewajibannya. Saldo kas minimum adalah cadangan kas minimum, ya, safety cash untuk kegiatan operasional sehari-hari. Saldo kas akhir, ya, ending cash balance, posisi kas tunai di akhir periode. Jika defisit, maka perusahaan dapat meminjam, menerbitkan obligasi, atau menyuntikkan modal tambahan. Tentunya yang bagus adalah ending cash balance positif. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan masuk studi kasus PT CFA untuk belajar memproyeksikan arus kas. Nah, jika teman-teman nanti membutuhkan formatnya untuk proyeksi arus kas ini, dan juga termasuk mungkin format spreadsheet sebelumnya, silakan email ke saya pasti akan kirim balik, ya. Dan untuk saling menolong, minta tolong untuk memastikan teman-teman sudah like dan subscribe channel saya, juga minta tolong dilakukan share. Baik, kita akan masuk studi kasus PT CFA. PT CFA adalah produsen barang elektronik yang mendistribusikan ke toko-toko elektronik dan juga memiliki gudang, kantor, termasuk service center di tiap wilayahnya untuk jaringan pelayanan atau jangkauan usaha. Ini adalah laporan posisi keuangan untuk periode tahun 2017, 2018, dan 2019. Teman-teman mungkin lebih enak jika melihat studi kasus ini, termasuk nanti untuk format proyeksi arus kasnya dengan menggunakan laptop, karena kalau menggunakan HP mungkin terlalu kecil. Tetapi saya akan mencoba melampirkan studi kasus ini dan juga hasil proyeksi analisis arus kas PT CFA ini ke dalam link deskripsi. Saya akan coba. Tetapi jika teman-teman berkenan, silakan email ke saya theophilus.edi@gmail.com, di mana email saya juga saya lampirkan pada link deskripsi tersebut, dan pasti saya akan membalasnya. Dan minta bantuannya teman-teman untuk memastikan sudah like dan subscribe, serta share untuk channel saya. Teman-teman, saya minta bantuannya. Dan kita lihat total aset juga meningkat pada 3 periode tersebut dari tahun ke tahun. Dan ini adalah laporan laba rugi untuk 3 periode yang sama, di mana penjualan bersih juga konsisten meningkat dari tahun ke tahun, yang menghasilkan laba bersih yang juga meningkat pada 3 periode tersebut. Ini adalah laporan arus kas PT CFA yang berakhir 31 Desember 2018. Laba bersih sebesar 19 miliar 200 juta. Ini adalah laba bersih di tahun 2018. Ini 19 miliar 200 juta. Seperti kita ketahui, laporan arus kas membersihkan arus kas, ya, dari pengaruh-pengaruh akuntansi akrual pada laba rugi maupun neraca, sehingga diperoleh kenaikan bersih kas sebesar 2 miliar yang meningkatkan saldo awal kas, ya, sebesar 5 miliar ini yang nampak pada kas, yang nampak sebagai kas pada tahun 2017, ya, meningkat sebesar 2 miliar
maka posisi kas di tahun 2018 menjadi 7 miliar. Dan berikutnya adalah laporan arus kas untuk periode yang berakhir tahun 2019. Ini juga menghasilkan arus kas bersih yang sama sebesar 2 miliar, sehingga posisi kas pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 9 miliar. Nah, pada menjelang akhir tahun 2019, PT CFA ini mengajukan kredit. Dia mau mengembangkan jaringan, rencananya akan membeli aset yang diperkirakan kurang lebih sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar 40 miliar. Dia hanya minta sebesar 12 miliar. Dan setelah melakukan spreading juga data-data tambahan pada laporan keuangan PT CFA, ini diperoleh data tambahan ini. Ada piutang, ya piutang tertagih untuk 3 periode seperti kita ketahui. Untuk proyeksi arus kas ini, metode yang digunakan adalah cash basis, bukan accrual basis, untuk memastikan arus kas masuk dan arus kas keluar benar-benar adalah aliran kas yang sesungguhnya, bukan accrual. Dan ini juga ada informasi untuk pembelian asetnya dari 2017 ya, sampai 2019. Dan untuk pembayaran dividen diinformasikan tidak ada. Nah, kita tugasnya adalah melakukan proyeksi arus kas PT CFA ini dengan 2 skenario, yaitu normal case dan worst case. Ini ada catatan bahwa kondisi ekonomi ke depan yang penuh ketidakpastian dan informasi yang kurang mencukupi memungkinkan suatu skenario konservatif dapat dipertimbangkan. Misalnya peningkatan penjualan tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya, bahkan bisa diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya. Margin yang tidak mengalami peningkatan, penundaan pembelian aset untuk perluasan jaringan, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman tidak memproyeksikan suatu proyeksi arus kas, tapi informasinya kurang memadai, mungkin sebaiknya kita melakukan dengan konservatif, karena kondisi ke depan ya yang penuh ketidakpastian, bisa saja terjadi sesuatu seperti kita ketahui tahun 2020 ini terjadi pandemi COVID-19, sehingga banyak perusahaan yang arus kasnya tertekan ya, bahkan menjadi negatif. Baik, kita akan melihat dulu untuk format proyeksi arus kasnya seperti apa. Kita lihat berikut ini. Ini adalah format proyeksi arus kas yang memperinci penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan. Jika kita lihat, ini ada periode bulanan dan juga ada periode tahunan. Nah, di dalam prakteknya, katakan sekarang ini bulan Agustus tahun 2017 misalnya. Maka diperinci ya, untuk tahun 2017 itu periode bulanannya September, Oktober, November, Desember, sampai berakhir Desember 2017. Kemudian barulah dibuat untuk periode tahunannya 2018, 2019, dan seterusnya. Kemudian untuk proyeksi arus kas baiknya dilihat atau ditinjau secara periode, katakan secara periodik katakan tahunan, untuk memastikan bahwa semuanya sudah berjalan sesuai skenario yang dibuat. Jika ternyata tidak, sebaiknya dibuat suatu proyeksi arus kas yang baru untuk memastikan ke depannya debitur bisnisnya dapat bertumbuh dan dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Nah, untuk penerimaan kas ini diperinci ke dalam piutang tertagih, ya, penghasilan lain, pencairan pinjaman, tambahan modal, penerima kas lainnya seperti penjualan aset dan lain-lain. Ini adalah perincian untuk penerimaan kas. Dan pengeluaran kas ini diperinci ke dalam biaya operasional, keuangan dan administrasi, sales, dan marketing. Kemudian ada perincian pembelian aset tetap, sehingga nanti akan terlihat total penerimaan kasnya dan total pengeluaran kasnya.
Sehingga akan terlihat nanti kenaikan kas bersihnya berapa, kemudian akan diperoleh saldo akhir kas. Apakah positif atau minus. Nah, kalau teman-teman hendak menambahkan di sini ada saldo minimum kas, ya silakan saja karena perusahaan memang biasanya ada saldo minimum kas dan bisa ditanyakan metode yang digunakan atau bagaimana mereka mengatur untuk saldo minimum kasnya. Baik, ini formatnya, kita langsung menjawab studi kasus yang tadi, PT CFA. Cara memproyeksikan arus kas sebuah perusahaan dalam contoh kasus ini adalah PT CFA sebagai berikut. Kita perinci penerimaan dan pengeluaran kas dari perusahaan sesuai dengan laporan keuangan atau akun-akun dari PT CFA. Dan ini adalah periodenya, periode historis, yaitu 2017, 2018, 2019. Untuk penerimaan kas, ini dari piutang tertagih, pencairan pinjaman, dan penerimaan kas lainnya. Kalau kita lihat, perincian ini sudah disimplifikasi, ya, sudah disesuaikan ya. Kalau kita bandingkan tadi dengan format arus kasnya, ini sudah lebih simpel ya, dikondisikan sesuai dengan laporan keuangan atau kondisi dari PT CFA. Untuk saldo awal kas adalah ya, kalau tahun 2018 ini misalnya adalah saldo akhir periode tahun sebelumnya. Jadi saldo awal kas tahun 2018 sebesar 5 miliar ini merupakan saldo akhir dari tahun 2017. Dan untuk saldo akhir tahun 2018 yaitu sebesar 7 miliar ini nampak pada neraca tahun 2018 PT CFA. Ini saldo awal kasnya, kemudian piutang tertagih, ini sudah ada datanya, tinggal diinput, pencairan pinjaman, ini nampak pada laporan laba rugi, kemudian untuk penerimaan kas lainnya juga sama. Nah, sehingga menghasilkan total penerimaan kas untuk katakan tahun 2019 adalah sebesar ini, 603 miliar 900 juta, sehingga total kas tersedia ada 610 miliar 900 juta ya, setelah ditambahkan di saldo awal kas. Nah, untuk pengeluaran kas ini terdiri dari operasional, keuangan dan administrasi, sales and marketing, ya, pembelian aset tetap. Untuk operasional ini terdiri dari kas untuk biaya produksi dan pemasok, teman-teman. Biaya pemeliharaan, saya juga nampak pada laporan laba rugi. Kemudian untuk keuangan dan administrasi ada bunga, ada pajak yang nampak juga pada laporan keuangan perusahaan, sudah dibayarkan. Lalu biaya penjualan dan administrasi, ini agak meningkat ya, dari tahun ke tahun. Kemudian tanah dan bangunan, ini juga sudah ada informasinya, tinggal diinput, sehingga total pengeluaran kas diperoleh untuk tahun 2019 adalah 600 miliar 900 juta. Sehingga terjadi kenaikan arus kas bersih sebesar 3 miliar, sehingga saldo akhir kas adalah 10 miliar. Nah, sekarang kita coba proyeksikan untuk tahun 2020. Piutang tertagih kita proyeksikan. Kalau teman-teman yakin dengan kondisi ekonomi, industri juga masih baik, kemudian angka historis ya, piutang tertagih atau penjualan periode-periode sebelumnya selalu meningkat, dapat saja teman-teman secara agresif untuk proyeksi 2020 ini piutang tertagihnya meningkat ya, sesuai dengan persentase katakan peningkatan periode sebelumnya. Namun, kalau tidak yakin dengan kondisi ekonomi atau industrinya, ya teman-teman dapat saja proyeksikan secara konservatif, yaitu kurang lebih sama dengan periode yang lalu, yaitu sebesar 595 miliar 700 juta. Ya.
Ini proyeksi tahun 2020. Kalau di awal katakan di awal tahun 2020 kan belum tahu ya kalau akan ada pandemi ya. Tapi kalau tahu kalau setelah ternyata ada pandemi ya mungkin piutang tertagihnya nggak sebesar ini. Jadi karena itu untuk proyeksi arus kas harus ditinjau secara periodik ya. Sehingga nanti proyeksi 2021-nya ya setelah tahu ada pandemi mungkin akan lebih kecil lagi ya karena banyak perusahaan ini yang terimbas ya, terdampak akibat COVID-19. Nggak apa-apa, ini kita juga dalam rangka belajar saja bagaimana memproyeksi arus kas. Ya. Jadi pengetahuan ke depan mengenai ekonomi, industri penting teman-teman. Pencairan pinjaman, ya, asumsikan katakan pinjaman cair sebesar 7.600 untuk tahun 2020. Pencairan sesungguhnya sih teman-teman dapat, apalagi kalau nanti perusahaan kan minta tambahan kredit hanya katakan hanya disetujui sebesar 7 miliar 600 ya, katakan asumsi. Kemudian penerimaan kas lainnya katakan masih sama. Kas untuk biaya produksi dan pemasok asumsi masih sama dengan yang lalu. Kemudian biaya pemeliharaan ya, mungkin agak meningkat karena mungkin barang-barang modal yang membutuhkan pemeliharaan udah lebih tua teman-teman, sehingga katakan meningkat menjadi 27 miliar. Dan bunga ya, karena ada tambahan kredit kita asumsikan naik katakan 7.500 atau 7 miliar 500 juta. Lalu pajak kita katakan asumsikan masih sama. Dan biaya penjualan dan administrasi mungkin meningkat sedikit. Katakan 109.000 ya teman-teman. 109 ya miliar. Kemudian tanah bangunan sudah ada informasinya kurang lebih asetnya 40 miliar. Sehingga diperoleh kenaikan kas bersih sebesar 1 miliar. Tapi dalam kenyataannya ternyata terjadi pandemi COVID-19 ya. Kemudian berpengaruh kepada arus kas masuk perusahaan, tertekan gitu, sehingga katakan piutang tertagihnya turun nih teman-teman menjadi 476 miliar katakan. Nah, teman-teman bisa melihat arus kas menjadi negatif. Negatif nih teman-teman. Negatif tinggi sekali. Itulah sebabnya dalam kondisi sekarang ini banyak perusahaan yang memang tertekan arus kasnya sehingga turun bahkan menjadi negatif. Mereka berusaha melakukan efisiensi, bahkan mengurangi tenaga kerja atau menambah modal. Di kondisi sekarang berat sekali teman-teman, karena memang tak terduga. Tetapi di sini kita dalam rangka belajar memproyeksikan arus kas yang jelas, teman-teman harus punya pengetahuan industri, manajemen, industri, dan strategi bisnis dari perusahaan tersebut. Dan kemudian punya data historis paling tidak 3 periode, 3 tahun. Kira-kira begitu teman-teman cara memproyeksikan arus kas. Dan di sini kalau terjadi pandemi COVID-19 ya memang kalau turun mungkin proyeksinya akan disesuaikan dan tidak juga kemampuan perusahaannya bagaimana, apakah nanti akhirnya memang perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga harus ada proses sita lelang. Ini arus kas ini penting untuk ditinjau secara periodik. Begitu kira-kira teman-teman. Tadi adalah proyeksi arus kas dengan skenario normal case. Dalam prakteknya, teman-teman juga harus membuat skenario worst ya, dalam kondisi ketika memburuk, dibuat skenario misalnya margin yang makin kecil, biaya bunga yang meningkat, atau mungkin biaya-biaya lain meningkat.
sehingga dapat lebih diketahui dalam kondisi buruk apakah arus kas perusahaan masih positif, apakah perusahaan masih mampu memenuhi kewajibannya kepada bank atau tidak. Jika tidak, mungkin teman-teman bisa memotong pinjamannya atau bahkan mungkin bisa tidak menyetujui pinjaman tersebut. Saya pernah punya pengalaman di mana sebuah perusahaan meminta kredit yang cukup besar saat itu, dan kemudian kami analisis, kami lihat semua aspek dari analisis kredit, industrinya, manajemennya, bisnisnya, semua kami analisis, dan juga kami membuat suatu proyeksi arus kas, di mana proyeksi arus kas juga kita buat konservatif dan selalu menghasilkan ending balance yang positif. Dan karena memang perusahaan ini perusahaan yang sudah dikenal dan memang reputasinya bagus dan memang perusahaan bagus, data-datanya juga memang bagus. Jadi kemudian kredit disetujui dan dicairkan. 8 bulan kemudian ternyata terjadi keterlambatan pembayaran oleh perusahaan tersebut. Kami juga heran nih, ada apa nih baru 8 bulan. Maka diadakan pertemuan dengan owner. Dan ternyata ada satu data yang tidak kami dapat, yang tidak diinformasikan kepada kami, bahwa ternyata perusahaan memiliki pinjaman pada pihak lain di luar negeri. Itu yang tidak terdetek, yang tidak terdata, bahkan tidak diinformasikan kepada kami. Jadi kami lalu membuat proyeksi ulang berdasarkan data tambahan tersebut. Dan kredit terpaksa direstruktur karena supaya dapat memenuhi kewajibannya, supaya tetap dapat lancar dengan kondisi tambahan adanya utang tadi. Pada akhirnya pinjaman kembali menjadi lancar sampai lunas. Tetapi pelajarannya adalah kalau teman-teman memproyeksi suatu arus kas, memproyeksi arus kas perusahaan, teman-teman sebisa mungkin mendapatkan data arus kas masuk dan arus kas keluar yang detail. Makin detail, makin baik. Sehingga proyeksi arus kas dapat lebih real, dapat lebih mengenal, lebih berhasil untuk memproyeksi arus kas perusahaan ke depannya, ya, lebih tepat. Kira-kira begitu teman-teman untuk episode kali ini. Episode selanjutnya kita akan bicara mengenai mengapa perusahaan membutuhkan modal kerja dan bagaimana cara menghitung kebutuhan modal kerja. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi.